Baik, pada pertemuan yang ketiga kali ini saya akan menjelaskan dan mengenalkan mengenai simulasi rangkaian elektronika menggunakan sirkuit Wizard. Nah, sebelum saya mengajak kalian untuk mensimulasikan beberapa rangkaian elektronik sesuai yang sudah kita pelajari di teori nantinya. Nah, di pertemuan ini saya juga akan mengenalkan mengenai tools atau software yang bisa kita gunakan untuk melakukan simulasi. Jadi rekan-rekan, kalau kemarin Anda masih ingat saya ajari menggunakan apa? Mas Orion masih ingat kemarin kita belajar menggunakan simulasi tools apa? Izin Pak. Multisim setup. Menggunakan multisim, oke. Nah, kemudian beda. Oke, betul ya. Nah, multisim yang sudah Anda buat kemarin, Anda masing-masing sudah membuat akun ya. Nah, itu juga bisa kita gunakan untuk melakukan simulasi secara online. Jadi kelebihannya adalah kita tidak perlu menginstal kalau menggunakan multisim kemarin. Nah, namun ada kekurangannya, yaitu kalau nanti kita tidak ada koneksi internet, maka kita tidak bisa melakukan simulasi. Nanti setelah saya ajarkan ini, rekan-rekan bisa memilih mau menggunakan tools yang mana. Pada prinsipnya software ini nanti bisa kita gunakan untuk melakukan simulasi rangkaian. Kemudian kelebihan berikut, kekurangannya kalau di sirkuit Wizard ini hanya bisa kita di laptop ya dengan operating system Windows. Kalau nanti rekan-rekan menggunakan Mac, silahkan bisa disesuaikan ya. Namun di sini kita tidak bisa menggunakan smartphone untuk kita install di smartphone Android. Jadi kalau kekurangannya itu sih. Tapi untuk kelebihannya kita tidak perlu simulasi harus terkoneksi dengan internet. Nanti silahkan rekan-rekan bisa menggunakan yang mana. Kalau saya sarankan, karena ini tidak harus terkoneksi internet untuk simulasi, nah ini untuk mencoba membuat rangkaian menggunakan ini lebih baik ya sebenarnya. Nah, pada kesempatan kali ini, apakah rekan-rekan sudah pernah ada yang mengenal atau pernah menggunakan tools menggunakan sirkuit Wizard ini? Ada yang sudah pernah di mata kuliah lain? Izin Pak. Belum pernah Pak. Ya, belum pernah ya. Baik. Nah, di sini seperti yang sudah tampil di layar, saya menampilkan e-learning yang di situ sudah ada software yang untuk dipakai kita nanti kita install untuk simulasi. Nah, silahkan nanti rekan-rekan bisa menginstal, mendownloadnya terlebih dahulu ya. Silahkan nanti untuk klik seperti ini ya. Saya langsung tunjukkan saja. Nah, kemudian Anda download. Nah, kemudian menggunakan Google, jangan lupa Anda menggunakan akun Google Anda. Karena ini saya share menggunakan Google Drive. Silahkan Anda masuk menggunakan Google. Nah, ini nanti Anda download. Nah, seperti itu. Nah, rekan-rekan sudah berhasil mendownload belum? Izin Pak, siap, sudah berhasil Pak. Oke, sudah ya. Silahkan nanti. Nah, kalau sudah di-download, nanti akan muncul di tempat Anda mendownload di mana ya. Nah, namanya Circuit Wizard 105 full. Nah, ini sebenarnya apa itu software berbayar, tapi karena ini kita keperluannya hanya untuk belajar, maka saya sarankan Anda bisa menggunakan seperti ini. Kemudian Anda ekstrak ya, kemudian ini nanti saya rekam ini kelasnya, nanti silahkan Anda bisa, kalau lupa nanti bisa mendownloadnya. Nanti silahkan itu bisa diekstrak, kemudian nanti Anda buka filenya seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian, sebelum menginstal nanti silahkan rekan-rekan ini membaca di pedomannya atau panduannya.
ini cara installnya bagaimana, bisa ada di sini. Sebentar ya, saya carikan. Jadi nanti ada sistem crack ya. Saya sebenarnya di sini tidak mengajari untuk menggunakan cara meretas, tapi di sini saya akan mengajari rekan-rekan untuk menggunakannya. Nanti silahkan Anda baca sendiri untuk cara penggunaannya untuk melakukan install. Kemudian di sini ada serial number-nya, nanti Anda cek. Nah, di file serial number circuit wizard di situ ada cara untuk menginstalnya, how to install circuit wizard. Nah, di situ nanti Anda klik ya, silahkan rekan-rekan yang mengikuti perkuliahan ini menggunakan laptop atau komputer bisa langsung sambil mempraktikannya. Namun rekan-rekan yang belum menggunakan komputer atau laptop nanti bisa menyimak rekamannya setelah perkuliahan ini. Nah, di sini ada file setup, nanti silahkan Anda run as administrator, kemudian nanti Anda klik yes ya. Sepertinya kalau ada delay di videonya ya, saya ulang. Nah, kemudian Anda tunggu ya, Anda tunggu. Nah, kemudian Anda klik next ya. Kemudian Anda klik yes. Nah, di sini Anda diminta untuk memasukkan serial number. Nah, kalau di username nanti akan sesuai dengan akun Anda yang akan terbaca. Ini silakan Anda bisa juga Anda tuliskan nama Anda, misalnya ini saya tuliskan STKD, kemudian company name-nya STKD. Nah, serial number-nya ini nanti silahkan diisi menggunakan ini ya, data tadi yang ada di sini, yang ada di folder atau di file serial number. Nah, ini ya serial number-nya CW ini Anda copy dulu. Kemudian Anda masukkan ke sini ya. Sesuai ini ya, kolomnya. Itu kan ada 3 kolom. Kemudian tanda stripnya tidak usah. Jadi Anda copy huruf dan angkanya saja. Ya, seperti ini. Kemudian yang terakhir ya, kolom yang terakhir nah seperti ini. Nah, kalau sudah, kemudian kita klik next ya. Kemudian kita klik yes. Nah, kemudian kita klik next. Nah, kemudian Anda pilih single standalone installation. Nah, jadi Anda klik saja next seperti ini. Kemudian next. Nah, setelah selesai ini finish. Nah, kemudian sebelum menggunakan, nah, Anda buka folder ini ya, folder crack seperti ini yang paling atas. Ya, Anda buka folder crack paling atas. Nah, kemudian Anda kopikan sesuai dengan petunjuk ada di sini ya. Kemudian copy dan pastekan di C program file new wave concept circuit wizard. Nah, baik. Ini klik kanan, kemudian copy, kemudian Anda cari program file ya di sini. Di program file yang x86 Anda klik program file di sini. Kemudian nanti Anda cari new wave ya. Oke, maaf saya kembalikan ke sini ya. Sorry. Ini 32, jadi nanti Anda cari di program file x86. Nanti di sini ada folder new wave concept. Anda klik, Anda masuk lagi klik ke circuit wizard. Kemudian Anda pastekan file yang Anda kopikan dari folder crack tadi di sini. Nah, nanti ini pilih replace the file in the destination. Nah, kemudian klik continue. Nah, sampai di sini instalasi sudah selesai. Anda bisa close. Nah, kemudian Anda bisa jalankan. Nah, nanti akan muncul di
halaman desktop Anda. Silahkan nanti Anda bisa masih ya. Maaf ya. Ya, nanti saya cek. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan mencoba kita menjalankan. Nanti Anda siap cari shortcut ya, sirkuit ini ya, sirkuit wizard di sini telah Anda install. Nah, kita bisa mulai simulasi. Sebentar, sampai di sini ada yang masih bingung nggak? Atau ada pertanyaan? Sampai instalasi kita download, ekstrak, kemudian kita instalasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti rekan-rekan kalau bingung tinggal dibaca di petunjuknya di situ ya, di file serial number tadi ada cara menginstalasi. Izin Pak, Silahkan. saya masih dalam proses download Pak. Siap, terima kasih. Oke, nggak apa-apa. Baik, yang masih dalam proses download tidak apa-apa. Tetap Anda Anda tunggu aja, Anda ikuti. Filenya itu tidak terlalu besar kok itu, hanya file ukuran ratusan mega. Kemudian ini saya sambil menunggu ya, rekan-rekan bisa menyimak. Saya akan mendemokan bagaimana cara kita menggunakan simulasi di sini. Kalau instalasi berhasil, nanti dia akan muncul di desktop ya, di desktop kalian. Kemudian nanti Anda bisa jalankan dengan cara double klik ya. Seperti itu. Nah, kemudian Anda klik. Nah, di sini ini cukup sederhana sebenarnya. Kita bisa membuat rangkaian ada di sini. Mirip sebenarnya dengan multisim kemarin. Cuma nanti di sini bedanya kita offline, kemudian toolsnya nanti ini lebih visualisasinya itu lebih mendekati seperti yang aslinya. Kalau kita menggunakan multisim kemarin, kita lebih ke datanya, kita cukup dengan menancapkan probe di rangkaian nanti nilai sudah muncul. Tapi di sini nanti rekan-rekan bisa melihat atau rangkaian itu seperti mirip ya. Nah, di sini akan saya jelaskan. Izin Pak, izin bertanya Pak. Silakan Mas Ismail. Ini dalam proses install sudah masukkan serial number, terus yang company name-nya diisi apa ya Pak? Silakan Terima kasih, diisi Pak. STTKD aja atau Anda bebas. STKD atau nama Anda atau nama keluarga Anda atau nama mantan Anda nggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Silakan. Oke, kemudian kita sambil nunggu ya. Oke, saya jelaskan lagi di sini. Nah, di sini ada paling atas ini ada file, kemudian ini untuk kita membuka project baru atau menyimpan, atau kalau ini mau kita cetak ya kita cetak. Nah, ini standar ya, seperti halnya kita menggunakan Office ya, Office Word atau tools yang lain. Kemudian edit ini ya untuk mendelete atau melakukan perubahan. Kemudian untuk view ini ya kita nanti akan melihat apa dalam galeri grafik dan sebagainya. Nanti berkaitan dengan tampilan di sini ya di programnya. Kemudian project nanti akan kita simulasikan atau kita lihat sirkuit simbolnya dan seterusnya. Nanti silakan rekan-rekan lebih mudahnya itu kalau mencoba. Namun kalau rekan-rekan masih bingung, di sini ada guide-nya ya atau ada petunjuknya. Silahkan nanti sambil Anda di waktu luang, misalnya Anda pengen belajar bagaimana sih cara memulai gambar. Anda klik di sini, nanti di sini akan ada muncul video tutorialnya. Di sini sudah ada penjelasannya. Contohnya di sini adalah saya tunjukkan di guide-nya drawing elementary circuit. Nah, nanti di sini misalnya Anda mau membuat elementary circuit, nah, nanti di sini adalah project baru. Nah, di sini ada project baru di mana nanti kalian semacam lembar kerjanya seperti itu.
gambar projectnya. Nah, ini kita akan membuat suatu contoh rangkaian, misalnya menggunakan baterai, kemudian ini ada resistor, kemudian ini ada resistor lagi, kita pakai transistor, kemudian nanti di sini kita pasangkan bola lampu ya. Ini adalah contoh. Ini video dari guide-nya ya. Jadi ini agak cepat untuk apa runningnya. Nanti silahkan rekan-rekan kalau misalnya mau menghentikan cukup Anda apa pause saja. Kemudian Anda jalankan lagi kalau mau menjalankan video tutorialnya. Nah, di sini tinggal drag and drop. Jadi Anda menggambar tinggal meletakkan mau di mana. Kemudian untuk menghubungkan Anda cukup sama seperti kemarin, sama yang ada di multisim. Di sini Anda cukup tekan pin kakinya, Anda tahan, kemudian Anda hubungkan ke pin kaki komponen lain yang akan Anda hubungkan. Nah, seperti ini contoh. Ini saya akan hubungkan ke kabel yang atas. Nah, seperti itu. Kemudian ini akan saya hubungkan ke kaki yang lainnya. Nah, ini saya hubungkan ke kaki transistor. Nah, ini bisa kita simulasikan. Dan ini mendekati, menyerupai yang sebenarnya. Nilai bisa kita ubah juga seperti multisim kemarin dengan cara double klik ya. Double klik nanti akan muncul propertiesnya, kemudian silahkan Anda masukkan nilainya. Baik nilai komponennya silahkan masukkan di situ. Nah, kemudian di sini slider ini kalau kita gunakan LDR, nah di sini ada komponen LDR ya. Ini adalah resistor variabel yang nilainya berubah sesuai dengan kondisi cahaya. Maka di sini Anda dapat mengatur nilainya dengan cara menggeser slider di sini. Nah, di sini yang diatur adalah leg cahayanya atau intensitas cahayanya. Yang kita atur maksudnya adalah kita namanya simulasi ya. Ya ini adalah cahaya seolah-olah ini cahaya yang kita berikan di permukaan LDR di sini. Nah, nanti ini akan memberikan perubahan nilai resistor pada LDR ini. Sehingga dapat membagi tegangan, mengalirkan tegangan ke transistor, nanti transistor ini akan menyalakan ya, bola lampu ini. Nah, fokus di sini adalah cara kita melakukan simulasi ya. Kita belum menganalisis rangkaian, kenapa ini bisa mati dan nyala, nanti di pertemuan yang akan datang. Artinya pertemuan selanjutnya. Nah, di sini nanti akan cukup kita belajar bagaimana cara kita menggunakan simulasinya dulu. Ya, jadi belum sampai kita menganalisis rangkaiannya. Namanya kita masih mencoba. Kemudian saya jalankan lagi simulasinya. Nah, seperti ini. Jadi ini rangkaian pengatur nyala bola lampu ini ya, nyala lampu menggunakan LDR, di mana LDR ini akan berubah nilainya kalau ada cahaya. Nah, perubahan nilai ini akan menghidupkan dan mematikan lampu. Baik, nanti rekan-rekan bisa lihat contoh yang lain. Misalnya ada sampel sirkuit, Anda pengen lihat contoh yang ada. Misalnya di sini ada elementary circuit, nah, sirkuit yang paling dasar misalnya. Ini ada hukum law. Nah, nanti kita akan belajar juga tentang hukum law. Nah, Anda klik di sini. Memang di sini lebih interaktif. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan multisim kemarin, sebenarnya lebih menarik ini karena ini apa secara visualisasi ini lebih mendekati aslinya. Kemudian karena ini tidak membutuhkan koneksi internet, jadi setelah diinstal ya akan mudah kita gunakan, ringan ya. Kalau multisim kemarin memang kelebihannya tidak perlu menginstal, tetapi dengan multisim kalau kita tidak ada koneksi yang stabil bisa jadi agak ada jeda atau delay seperti itu. Nah, nanti silakan saya tawarkan kepada rekan-rekan kita kedepannya mau pakai tools yang mana untuk praktiknya. Nah, sudah saya kenalkan dua tools ini ya, dua software ini. Ada dan kita pelajari itu rekan-rekan sudah buat akunnya, dan di sini juga ada Circuit Wizard. Nah, silahkan. Cuma bedanya kalau Circuit Wizard ini rekan-rekan harus
punya atau harus pakai laptop atau komputer ya untuk bisa menggunakannya. Baik, ini adalah contoh sederhana sekali. Di sini misalnya ada multimeter nih. Nah, ini bisa kita jadikan voltmeter, bisa kita jadikan ampere meter, dan juga bisa kita jadikan ohmmeter. Nah, contoh di sini. Kalau misalnya kita ambil contoh, bisa kemudian nanti bisa kita jalankan. Ada tombol play di sini, ini untuk menjalankan simulasi. Saya contohkan ya di sini. Ini rangkaiannya, rangkaian sirkuit secara diagramnya. Di sini ada, ini contoh ya, ini tools yang ada di sini, sampel sirkuit atau contoh rangkaian yang sudah ada di database-nya Circuit Wizard sini. Nah, di sini ada simbol baterai, kemudian di sini ada simbol potentiometer atau variabel resistor, resistor yang nilainya dapat berubah, di mana resistor ini kita hubungkan dengan alat ukur namanya voltmeter, kemudian juga kita hubungkan alat ukur namanya ampere meter. Ini secara sirkuit simbol, sebenarnya hanya seperti ini, namun kalau kita implementasikan, kita gunakan, kalau kita praktikkan sebenarnya, di sini ada baterai dengan tegangan 9 volt, ada positif dan negatif di sini kutubnya. Di sini keluar kabel. Kemudian di sini kita hubungkan dengan potentiometer yang ada di sini ya. Kemudian dari potentiometer ini kita hubungkan meter. Nah, maka di sini nanti fungsinya sebagai voltmeter. Nah, kemudian nanti ada ampere meter ini yang akan kita gunakan sebagai ampere meter dari sini. Nah, maka ini tadi kita jadikan ke voltmeter lebih dahulu. Nah, jadi rekan-rekan, nanti kalau menemui sebuah avometer atau bisa disebut multimeter, nanti silakan Anda sesuaikan dengan fungsinya. Ya, kalau mau menggunakan untuk mengukur tegangan ya Anda pasangkan ke atau posisikan switch-nya ini ke penunjuk tegangan atau volt. Kalau nanti Anda ingin menggunakan untuk mengukur arus ya Anda posisikan ke ampere. Ya. Cuma di sini ada beberapa nilai angka atau batas ukur. Itu nanti untuk memilih batasan maksimal nilai yang akan diukur. Jadi kalau kita akan mengukur tegangan misalnya 9 volt ya kita pakai batas ukur minimal 20. Ya ibaratnya Anda punya timbangan. Kalau Anda akan menimbang berat 50 kg ya minimal timbangan itu ya bisa mengukur atau bisa menimbang sebanyak minimal ya 60. Maksimal ya 60 kilo. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah kapasitas maksimal. Batas ukur itu adalah kapasitas maksimal yang dapat diukur. Ya, saya ulangi ya. Bahwa batas ukur itu adalah kapasitas maksimal yang mampu diukur. Anda punya timbangan 3 kg ya untuk menimbang ya berarti hanya mampu mengukur sampai maksimal 3 kg. Ya, seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mengukur tegangan 9 volt, maka batas ukur yang kita pakai maksimal kan nanti 20 ya. Jadi ini kita bisa pakai untuk di sini. Apakah kita bisa mengukur menggunakan batas ukur 200 volt? Ya bisa, karena ini maksimal sampai 200 volt. Nah, tetapi nanti nilainya tidak begitu akurat karena toleransinya cukup besar. Nah, kalau kita pakai 2, tidak bisa karena ini nanti akan overload ya. Kita menggunakan batas ukur 2 itu maksimal tegangan yang mampu diukur 2 volt, tapi yang akan kita punya nanti tegangannya 9 volt. Jadi untuk menggunakan ini harus sesuai dengan kita jalankan sekarang. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita jalankan, nah nanti ini akan ada tegangan yang terukur. Tegangan dari baterai ini adalah
9 volt tetapi yang terukur 8,95. Kemudian arus yang terukur di sini adalah 9,0 dalam satuan mili ya. Anda perhatikan di sini ini adalah mili. Oke. Dia mampu mengukur dengan kapasitas 200 mA. Sedangkan yang terukur adalah 9,0 mA. Nah, kalau kita ubah nih nilainya, potensiometernya kita putar nih. Nah, kita turunkan. Maka di sini ada perubahan nilai. Tegangannya akan menurun, ya kan? Seperti itu. Dan di sini ada perubahan arus. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah contoh ya, contoh rangkaian yang sudah ada di sini. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Apakah ada pertanyaan? Kira-kira mudah mana simulasinya? Menarik mana? Kalau menariknya sepertinya menarik ini ya, dengan multisim kemarin. Ada pertanyaan? Ada yang sudah bisa install, rekan-rekan? Izin Pak, siap, sudah bisa Pak. Bisa mencoba? Sudah, Pak. Oke, Mas Ismail, Mas Orion bisa mencoba? Nanti silahkan ditulis. Bisa ya Mas? Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan lagi. Oke, contoh lagi, ini ada dimmer switch misalnya ya. Nah, ini juga ada contoh rangkaian yang sudah kan. Kemudian ada rangkaian lagi misalnya parallel circuit. Nah, jadi ini adalah rangkaian paralel. Kemudian di sini ada potential divider. Nah, jadi pembagi tegangan. Kemudian ada di sini LED circuit. Nah, jadi macam-macam di sini. Di sini sudah disediakan. Ini untuk yang elementary, yang untuk rangkaian contoh rangkaian dasar. Kemudian untuk basic circuit. Nah, di sini nanti juga ada misalnya ada alarm sensor. Nah, ini sudah ada contoh-contohnya. Kemudian ada transistor osilator. Nah, seperti itu. Ini sudah cukup lengkap contoh-contohnya. Kemudian untuk breadboard sensor, nah kita merangkai rangkaian menggunakan breadboard misalnya seperti ini. Nah, ini banyak sekali. Nanti silahkan kalau yang sudah berhasil menginstal bisa dicoba-coba. Nah, jadi ini di sebelah kanan, di bagian kanan ini adalah sampel circuit tadi ya. Contoh-contoh rangkaian yang sudah disediakan oleh circuit wizard ini. Kemudian ada counter display misalnya. Di sini kita akan membuat counter. Kemudian ini untuk yang sudah advance. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah mahir belajar menggunakan rangkaian elektronik, di sini bisa belajar yang lebih lanjut. Misal untuk security system, Anda membuat sistem security. Nanti silahkan Anda coba-coba sendiri. Ini ada juga oscilloscope. Nah, jadi alat ukur untuk melihat bentuk gelombang. Nah, nanti akan untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan selanjutnya. Nah, sampai di sini ini adalah ini ya galerinya atau tempat untuk contoh-contoh rangkaian. Nah, kemudian bagaimana kalau kita akan membuat rangkaian nih yang baru? Nah, misalnya ini kan contohnya sudah ada, tapi kalau saya akan membuat sendiri ini bagaimana? Nah, nanti Anda bisa klik sini. Ini ada simbol kertas ya, atau Anda bisa klik, ini ada tulisannya new, create a new document. Nah, sebenarnya di setiap tool ini sudah ada petunjuknya. Atau Anda klik file, kemudian bisa Anda klik new di sini. Sama. Karena pada prinsipnya toolbar yang ada di sini ini adalah kumpulan menu-menu yang ada di sini. Nah, kita klik kertas project baru ya. Nah, pada saat akan membuat, nanti Anda akan diarahkan pada pilihan ini, electronic project atau elementary circuit. Nah, silahkan nanti Anda
pilih sesuai kebutuhan. Kalau Anda akan membuat rangkaian elektronik, ya nanti silahkan Anda klik electronic project. Kalau kita akan membuat elementary circuit, nanti silahkan. Nah, bedanya apa nanti? Kalau kita klik di sini, nanti elementary circuit ya sirkuit dasar, seperti contoh di elementary tadi. Electronic project itu nanti untuk sirkuit yang lebih lanjut, nanti akan ada bedanya teman-teman. Karena ini masih permulaan ya, nanti kita pilih elementary circuit. Nanti silahkan dicoba untuk yang lainnya. Nah, di sini adalah akan tampil lembar kerja. Nah, ini adalah tempat kita nanti akan meletakkan atau menempatkan komponen-komponen yang akan kita pakai. Nah, di sini adalah seperti halnya Anda membuat Office ya, Office Word misalnya. Anda mau menulis, saat Anda klik New, nanti akan ada muncul lembar sheet kosong seperti ini. Nah, silahkan Anda ambil komponennya di sisi sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan di sini, ini ada power supply. Nanti kalau kita klik, nanti akan ada pilihan baterai. Nah, jadi karena kita tadi elementary, maka di sini munculnya adalah gambar menyerupai bentuk aslinya. Tapi kalau untuk yang circuit project nanti hanya muncul simbolnya biasanya. Oke, kita akan ambil misalnya kita akan membuat yang paling sederhana saja adalah kita akan merangkai-rangkaian ada power supply dari batu baterai ya. Kemudian nanti kita berikan lampu, bola lampu, dan nanti akan kita berikan satu switch ya. Jadi kita yang paling sederhana. Nah, karena ini adalah latihan ya, latihan membuat rangkaian, maka kita buat seperti itu. Nah, kemudian Anda pilih, misal kita akan menggunakan jumlah baterainya yang 3 ini ya. Ya, kita ambil klik, tahan, kemudian Anda lepaskan di bagian lembar kerja ini. Nah, di sini sudah ada. Nanti untuk terminalnya, kabelnya nanti dari sini ya. Ini yang merah ini yang positif, yang hitam ini yang negatif. Nah, setelah kita mengambil power supply, maka Anda bisa klik arahkan ke mana sini ya. Oke. Nanti Anda bisa ambil komponen yang lain. Misalnya sekarang saya ambil switch atau ambil saklar ya. Nanti akan muncul di sini pilihan switch atau saklar. Nah, di sini ada push to make switch. Jadi ada dua macam saklar. Di sini kalau ada push switch seperti ini berarti dia akan aktif kalau ada aktuasi berupa tekanan ya, ditekan atau dipencet seperti itu. Nah, ini hanya beda warna. Nah, kemudian kalau yang SPST seperti ini toggle. Jadi dia sifatnya hanya saat kita pindahkan, kita geser seperti itu, maka dia akan aktif atau sebaliknya. Nah, jadi bedanya di ini aja aktuasinya. Kalau push ya kita tekan, kalau switch ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau yang push switch ini kalau kita lepaskan maka dia langsung otomatis off. Tapi kalau yang bawah ini, yang latching switch ini, maka dia akan yang ngunci seperti itu. Ya seperti halnya Anda punya switch atau saklar yang lampu yang di rumah ya, di tembok-tembok itu kan dia modelnya latch. Tekan dia akan ngunci seperti itu ya. Kemudian tekan lagi dia akan mati. Yang di push ini seperti halnya klakson dulu ya. Kalau Anda tekan tombol klakson, setelah dilepaskan akan mati ya, langsung seperti itu. Ya bedanya itu ya. Baik, kita contohkan, kita ambilkan yang ini push switch dulu aja ya, contoh ya yang paling atas. Ini Anda letakkan di sini seperti ini. Kemudian Anda ambil bola lampu itu ada di output seperti ini ya. Nah, karena lampu ini merupakan bagian di library-nya di output komponen, maka Anda silahkan nanti pilih di sini. Di sini ada signal lamp. Anda pilih juga komponen yang lain nggak masalah. Di sini ada motor juga sebenarnya. Cuma untuk contoh, saya ambilkan yang paling gampang dulu. Ada bola lampu. Anda ambil bola lampu di sini. Nah, ini sudah ada saklar, sudah ada bola lampu. Nah, tapi ini ya, memutar nih. Kalau saya akan saya putar miring misalnya. Ini cukup Anda klik kanan,
kemudian Anda pilih rotate ya, atau range ya. Nanti Anda klik rotate atau Anda mau putar ke kanan atau ke kiri. Misalnya akan saya putar ke kanan. Nah, seperti ini. Nah, ini akan menjadi pilih ke kanan. Nah, kemudian ini akan saya sambungkan. Yang merah ini saya klik, kemudian akan saya hubungkan ke kaki yang satunya switch ini. Lepaskan. Kemudian dari kaki ini, outputnya ini akan saya hubungkan ke bola lampu yang satunya. Kemudian dari bola lampu ini akan saya hubungkan ke baterai. Nah, jadi ini adalah rangkaian sederhana. Kita akan menyambungkan sebuah baterai dengan saklar dan bola lampu. Nah, lampu ini nanti akan menyala kalau kita tekan ya. Tekan, kalau kita lepaskan lagi dia akan mati. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, nah kita bisa klik play seperti ini ya, tombol yang ada di sini. Nah, di sini ada tulisannya run, simulate the active circuit. Nah, jadi Anda klik di sini atau Anda run. Nah, ini sudah aktif rangkaiannya. Maka kita tekan di sini ya, kita arahkan kursor, di sini ada simbol tangan ya atau simbol jari. Nanti Anda tekan, nah, Anda klik ini nanti akan tekan. Nah, pada saat ini klik menekan, maka lampunya akan nyala itu kan. Anda lepaskan akan mati. Nah, Anda tekan lagi akan Anda lepaskan, nah, nanti akan mati. Kemudian kalau misalnya Anda akan mengganti, wah saya akan ganti saklarnya ini dengan saklar model LED misalnya. Ya Anda cukup Anda stop dulu simulasinya. Di atas ini ya, di bagian atas ini ada simbol stop ya. Nah, maka ini bisa Anda hapus dulu ini. Klik kanan. Nah, di sini ada simbol atau pilihan delete. Nah, atau Anda bisa klik del juga di keyboard Anda. Nah, klik del seperti ini, maka akan hilang. Kemudian Anda akan ganti dengan saklar tadi ya, yang LED misalnya di sini. Anda ambil saja saklarnya, klik tahan, lepaskan di lembar kerja. Nah, di sini ada switch atau saklar. Kemudian ini Anda klik, Anda hubungkan ke baterai, dan ini dihubungkan ke lem. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita jalankan. Ini masih off posisinya saat kita aktuasi. Nah, kita tekan. Nah, dia akan nyala terus-menerus. Kan LED dia akan ngunci. Diaktuasi. Nah, kalau kita akan matikan lagi ya kita geser lagi. Nah, seperti ini. Nah, ya seperti cukup mudah sebenarnya. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Rekan-rekan semuanya? Kira-kira penjelasannya bisa dipahami nggak, rekan-rekan? Atau membingungkan nggak? Mas Muhammad, silakan. Izin Pak, izin menjawab. Siap, cukup paham Pak. Siap, terima kasih Pak. Jadi bisa ya. Nanti ini juga akan saya rekam, nanti akan saya unggah lagi di e-learning. Kalau ada yang ingin melihat lagi penjelasannya. Atau rekan-rekan bisa juga melihat di guide tour tadi ya. Jadi sebenarnya sudah cukup lengkap. Ada video penjelasannya juga, ada video tutorialnya juga di situ. Nanti rekan-rekan bisa menyimak di situ. Nah, kalau kita sudah membuat seperti ini, kemudian kita menyimpan. Nah, yang paling penting di sini. Anda sudah buat. Nah, misalnya saya akan menugasi Anda, silahkan. Nah, kalau di multisim yang kemarin itu kan otomatis dia akan ya di save juga ya, di save ya. Nanti dia akan tersimpannya di cloud atau di akun Anda. Bedanya itu. Tapi kalau di sini, nah, Circuit Wizard ini nyimpannya di drive Anda, di laptop atau di komputer Anda atau di penyimpanan Anda. Nah, misalnya klik file kemudian save. Nah, silakan Anda pilih directory atau folder di mana yang Anda akan menyimpannya. Misalnya saya simpan di folder saya ya. Misalnya di sini ada
saya buat folder latihan dulu misalnya. Saya simpan di desktop, kemudian saya buat folder latihan seperti itu. Nah, sorry, saya misalnya praktik elektronika, saya buat folder praktik elektronika, kemudian foldernya ya, kemudian saya akan simpan di sini. Nama filenya adalah latihan 1 misalnya. Sirkuit wizard, nggak apa-apa Anda tulis bebas, yang penting Anda mudah mengingatnya. Anda simpan. Nah, ya, saya sudah simpan, berarti nanti kita lihat. Tadi saya menyimpan di desktop ya, di folder praktik elektronika ya. Ini tadi folder yang sudah saya buat. Saya klik, nah dia sudah tersimpan. Nanti ekstensi filenya .cws ya. Kalau Anda menyimpan file PowerPoint, ya kan ekstensinya adalah PPT. Kalau Anda menyimpan tulisan atau dokumen dari MS Word misalnya, nanti ekstensi filenya adalah .doc. Nah, kalau kita menyimpan file hasil dari sirkuit wizard ini, nanti ekstensi filenya adalah .cws seperti ini. Sebenarnya sangat kecil ukurannya, hanya 11 KB. Nah, kemudian kalau ini akan membuka, ini misalnya sudah kita tutup ya, selesai ini. Kita close seperti ini, selesai. Maka Anda bisa membuka seperti ini. Cara membuka filenya di sini, Anda bisa buka dulu sirkuit wizardnya ya. Tadi sudah saya close ya. Ini saya buka dulu sirkuit wizardnya. Nah, sekarang kita buka dari sini. Gambar folder ini ya, open ini, gambar apa ya, map membuka ini ya, open ini. Kita buka, nah kemudian Anda arahkan mau kemana. Tadi saya nyimpannya adalah di desktop, kemudian di folder praktik elektronika. Nama filenya adalah latihan 1 sirkuitwizard.cws. Oke. Klik, dia akan terbuka. Jadi cukup mudah untuk mengaksesnya. Nah, kemudian file itu sudah tersimpan di. Kalau mau Anda edit juga bisa di sini. Ya seperti halnya Anda mengedit dokumen atau file yang lain, sama seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan bertanya kepada rekan-rekan semuanya. Kalau kita bandingkan dengan simulasi yang kemarin, kira-kira lebih menarik mana? Saya tanya dulu menariknya, kemudian nanti mudah mana? Izin Pak, izin jawab siap. Udah yang ini lah. Udah yang ini. Oke, nggak apa-apa nah. Izin Pak, siap. Bagus yang ini Pak. Oke, bagus yang ini. Jadi saya sudah sampaikan ya kelebihan dan kekurangannya. Kalau multisim itu memang tidak perlu diinstal. Kelebihannya ya, cuma kekurangannya ya harus koneksi internet dan mungkin akan terkendala. Nah, kemudian kelebihannya lagi itu bisa dijalankan ya, multisim itu bisa dijalankan di laptop, di smartphone juga bisa, cuma ya harus sabar karena layarnya kecil. Nah, kemudian untuk sirkuit wizard ini, kelebihannya ini bisa dijalankan secara offline tanpa harus koneksi internet, namun harus diinstal di laptop atau di komputer. Jadi rekan-rekan yang tidak ada laptop atau komputer nanti akan kesusahan untuk menggunakan ini. Maka silahkan nanti kalau misalnya ke depannya, karena nanti ini belum masuk ke materi praktek yang akan kita buat sebenarnya, baru saya mengenalkan toolsnya atau peralatan yang akan kita gunakan untuk praktek. Nah, kalau rekan-rekan lebih mudah ini, lebih gampang ini, cuma konsekuensinya adalah rekan-rekan harus
setidaknya ada media laptop atau komputer untuk mempraktikannya. Nah, jadi di sini dari rekan-rekan yang hadir di sini, adakah yang tidak ada laptop atau komputer? Kalau ada semua, bisa untuk selanjutnya praktek-praktek yang akan datang pakai ini ya, artinya pakai tools Circuit Wizard ini. Kemudian untuk yang multi-SIM, itu nanti misalnya rekan-rekan yang tidak ada laptop bisa menggunakan itu. Cuma interaktifnya memang kurang interaktif. Ya. Tapi sama-sama nanti sama hasilnya juga bisa seperti yang kita gunakan seperti ini. Itu ya. Ini sebenarnya speknya sangat rendah, nggak masalah. Menggunakan netbook, laptop yang kecil itu yang masih menggunakan Intel Atom RAM 1 GB itu sebenarnya bisa. Ini aplikasi ini memang sangat-sangat ringan untuk simulasi elektronika ini. Jadi tidak masalah. Oke ya. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan rekan-rekan? Baik. Cukup ya, tidak ada. Baik, kalau tidak ada nanti saya akan coba membuat lagi tapi yang sirkuit project ini ya, electronic project ini ya. Oke, saya akan buat. Nah, saya akan buat rangkaian yang sama ya. Di sini ada power supply. Nah, di sini simbol. Kalau tadi yang elementer itu adalah dalam bentuk wujud aslinya, ya, menyerupai aslinya. Nah, sekarang ini adalah simbol. Jadi kalau rekan-rekan hanya ingin membuat analisis seperti itu, cukup menggunakan buat simbol seperti ini. Jadi power supply yang ada di rangkaian ini di electronic project itu bentuknya simbol. Kemudian saya misalnya mau menggunakan switch ya. Nah, di sini adalah push button switch-nya adalah seperti ini. Nah, ini juga simbol. Kemudian outputnya seperti ini ada signal lamp. Yang tadi seperti bola lampu itu simbolnya seperti ini. Nah, sama ya. Cuma kalau tadi dengan fisik atau wujud aslinya, mendekati aslinya. Nah, kalau terlalu kecil Anda bisa zoom juga ya di sini ya. Ada gambar kaca pembesar ini, ada klik zoom. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian Anda ini hubungkan. Ya, ini simbol. Jadi rekan-rekan nanti akan familiar dengan simbol elektronik ya. Untuk selanjutnya jangan khawatir, nanti akan mudah. Kita sudah bisa melihat yang ada di sebelah kanan ini simbol apa, namanya apa. Anda hubungkan baterai dengan push button. Kemudian push button dengan lampu dan lampu menuju ke power supply negatif. Nah, ini adalah seperti kemarin yang kita pakai di SIM multi-SIM itu ya. Ya, kita kemarin juga bikin rangkaian seperti ini pakai simbol. Kemudian kita jalankan run ya atau play di sini. Nah, nanti kita tekan. Sama sebenarnya. Nyalanya ya karena ini simbol ya, simbolnya nyala seperti ini. Ini power supply baterainya. Ini push buttonnya, switch. Ini adalah bola lampu atau lampu indikator. Kita aktuasi, kita tekan, kita lepaskan, dia akan mati. Kita tekan lagi, dia nyala, kita lepaskan, akan mati. Kemudian kita stop, kita ganti switch ya, tapi dengan yang ala latch tadi yang dia akan ngunci, tidak harus kita tekan. Switch di sini, nanti silahkan klik sini. Ini Anda hapus dulu yang lama, oke, di delete. Nah, kemudian ini Anda hubungkan ini ke sini. Baik, ini kita coba jalankan run.
Nah, kita tekan, nah, dia akan menyala. Nah, saat kita lepas, maka dia masih terkonek ya. Kemudian kalau kita matikan ya kita tekan lagi, dia akan mati. Nah, ini adalah bedanya kalau tadi di elementary dengan yang electronic project di situ. Kita simpan sekarang. Sama caranya save as atau Anda save juga bisa sama. Nah, kita simpan di folder yang sama ya. Saya simpan di praktik elektronika, kemudian saya tulis di sini adalah latihan 2. Latihan 2 Circuit Wizard. Kemudian kita save. Oke, kemudian kita close kalau sudah selesai. Nah, sekarang akan kita buka. Kita cek dulu nih. Oh, bener kan? Udah masuk latihan 2 Circuit Wizard. Nah, ini kita buka dengan cara kita buka aplikasinya dulu. Ya, kita buka aplikasinya dulu. Kemudian kita buka gambar folder terbuka ini ya, open. Kemudian Anda akan diarahkan ke folder di mana Anda nanti menyimpan. Kalau ini belum mengarah ke folder tempat Anda menyimpan, atau Anda tadi menyimpannya di flash disk misalnya juga bisa. Nah, kemudian Anda klik ini. Akan kita buka yang latihan 2 ya. Oke. Nah, ini sudah tampil. Ini klik maximize atau kita perbesar. Nah, jadi cukup mudah kalau kita menggunakan ini, tapi memang harus menginstal dulu ya di laptop. Atau netbook ini juga bisa. Sangat ringan sekali aplikasinya. Jadi saya sudah mengenalkan 2 buah tools untuk simulasi elektronik. Yang minggu lalu Multisim, yang sekarang Circuit Wizard. Dan rekan-rekan tadi lebih menarik ini ya untuk simulasi. Sebenarnya tidak hanya menarik, tapi ini lebih ringan karena tidak harus terkoneksi internet. Menghemat kuota juga buat rekan-rekan. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Ini pengenalan tools Circuit Wizard. Nah, semoga Anda bisa memahami. Kalau rekan-rekan tadi belum berhasil menginstal, nanti silahkan bisa sharing dengan rekannya. Karena ada yang sudah bisa tadi, Mas Orion juga Mas Ismail sudah bisa. Nanti bisa tanya di grup. Kalau saya belum sempat membalas, silahkan rekan-rekan bisa membantu membalas ya. Nah, tapi semoga rekan-rekan semuanya bisa dengan memperhatikan panduan cara instalasi dan juga video tutorial nanti dari saya ini. Baik, sebelum saya tutup, apakah rekan-rekan ada pertanyaan? Izin siap cukup Pak. Cukup jelas ya. Jadi gampang ya rekan-rekan. Kalau memang Anda belum paham lagi, nanti boleh tanya di grup WA. Nah, saya harap nanti ke depannya juga rekan-rekan lebih mudah untuk belajar dengan tools ini. Silahkan rekan-rekan nanti bisa mengenal komponen dari situ ya. Mengenal komponen dari library yang ada di sini tadi. Nah, nanti silahkan rekan-rekan bisa lihat di situ sudah ada simbolnya, wujud apa ya, wujud yang mendekati aslinya, walaupun dalam animasi, dan ada keterangan singkatnya. Nah, kalau Anda mau belajar dari situ. Oke. Kalau tidak ada nanti kita cukupkan. Terkait e-learning bagaimana, ada kendala nggak rekan-rekan? Presensi sampai hari ini. Saya cek ya di presensi. Baik, ini adalah presensi yang masuk otomatis ini. Yang nyatat ini adalah sistem mesin. Nah, ini ada yang sudah P di sini udah masuk ya. Terima kasih tadi rekan-rekan yang sudah join.
Namun ada beberapa rekan-rekan, jadi tolong kalau rekan-rekan mengenal nama-nama ini, saya minta bantuan untuk dikontak karena berdasarkan 3 kali pertemuan ini belum ada aktivitas. Taruna Gabata Rizky Twentino, Muhammad Dava Siregar, Dendi Virgius, kemudian M. Naufal Fawas, C. Putra Beliano Jamin, Ludgerus Rian Andriano, Cikal, dan Dina Ramadhani Lubis. Nah, ini rekan-rekan tolong barangkali belum tersapa di grup atau karena saya tidak punya kontaknya masing-masing, silakan rekan-rekan mohon bantuannya mumpung ini masih di awal perkuliahan sehingga belum banyak yang tertinggal, minta tolong bantuannya untuk menghubungi rekan-rekannya ini yang sudah saya sebutkan tadi untuk konfirmasi ke saya terkait ketidakhadirannya ini. Apakah ada kendala, nanti akan kita komunikasikan kalau ada kendala, sehingga harapannya di pertemuan yang akan datang rekan-rekan yang sudah tergabung di kelas ini bisa mengikuti. Barangkali ada yang pindah kelas, silakan diinfokan juga ya. Nanti akan saya hapus kalau memang pindah kelas seperti itu. Demikian. Selamat siang Pak, mohon izin Pak. Silakan Mas. Mohon izin Pak untuk Ludgerus Rian Ardiano hari ini PKL Pak, mohon izin Pak. Oke Pak, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau PKL itu tetap masuk ke sistem aja login. Tapi nanti komunikasikan ke saya aja ya, Jabri ya. Minta tolong ya. Yang PKL bisa dikomunikasikan dengan saya. Nanti biar mengikuti kuliah malam dengan menyimak video ini sebenarnya sama. Baik, terima kasih infonya Mas. Baik Pak, siap Pak. Oke. Izin Pak, Silakan. untuk Taruni Dina Ramadhani Lubis hadir Pak. Wadir. Tapi ini nggak masuk sistem ya. Oke. Oh sudah ya. Oke. Jadi kalau masuk ke sistem e-learning, untuk ikut kuliah, silakan Anda masuk ke sistem e-learning. Jangan mengeklik tautan itu lewat sharingnya teman, karena nanti nggak akan tercatat di sini. Jadi walaupun Anda mengeklik tautan untuk masuk ke Google Meet seperti ini, nah, tapi Anda harus masuk ke e-learning biar nanti ini tercatat ya, tercatat otomatis di sistem. Sekarang sudah masuk ya. Dina Ramadhani Lubis sudah masuk ya di sini. Untuk yang lainnya ini belum. Siap Pak. Jadi saya Dan untuk Dina Gabata, izin Pak lagi praktek di kampus Pak. Oke, nanti diminta konfirmasi ya. Oke, ke saya biar nanti kalaupun praktek sebenarnya masuk e-learning nanti akan kecatat sendiri, nggak bisa ikut meet-nya secara langsung, nanti saya sediakan rekamannya setelah kuliah ini seperti itu. Akan saya upload lagi nanti di e-learning rekaman yang kuliah kita hari ini. Begitu rekan-rekan. Ada lagi? Siap, tidak ada Pak. Sudah cukup ya? Biar nggak terlalu lama. Nah, menghemat kuota ya. Kalau sudah cukup, saya akhiri perkuliahan pada pagi hingga siang hari ini. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari saya dalam menyampaikan kuliah, saya mohon maaf. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat siang, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Tetap jaga kondisi ya rekan-rekan. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Terima kasih dan forum boleh bisa diakhiri. Siap Pak. Siap. Izin, terima kasih Pak. Izin Pak, siap, terima kasih Pak. Terima kasih.